Welcome to the Baseface Network. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass deep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pendidikan. Saya Fadila Nur Karim. Saya akan menjelaskan materi tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Dalam kajian fikih Islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4, yaitu yang pertama, sebab nasab. Sebab nasab atau hubungan keluarga. Nasab yang dimaksud di sini adalah nasab hakiki. Artinya hubungan darah atau hubungan kerabat baik dari garis atau leluhur si mayit atau ushul mayit, garis keturunan atau faru al mayit, maupun hubungan kerabatan garis menyimpang al-hawaisi baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, sebab-sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah perkumpulan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kalau ia meninggal dunia. Yang keempat, sebab kesamaan agama. Ketika seseorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah ataupun wala memerdekakan budak, maka harta warisan yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam. Saya Nazal Putubaraikum akan menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris. Dalam kajian ilmu faraid, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan mawari'ul irs atau penghalang-penghalang warisan. Penghalang yang dimaksud di sini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapatkan harta waris. Orang itu yaitu yang pertama adalah pembunuh. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam masalah tidak berhaknya membunuh mendapatkan warisan orang yang terbunuh. Yang kedua yaitu budak. Budak merupakan seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Begitupun sebaliknya, orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan dari anaknya yang berstatus budak. Karena ketika seseorang menjadi budak, maka ia berada di bawah penguasaan orang lain. Yang ketiga yaitu orang murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang yang murtad tidak berhak mendapatkan harta waris. Yang keempat yaitu perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non-muslim atau kafir meskipun masih kerabat keluarga. Demikian juga sebaliknya. Dalil yang terkait hal ini adalah hadis yang telah dipelajari. Putra Zanio, saya akan menjelaskan materi tentang ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Dalam pembagian harta warisan, terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Berikut beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka adalah 1. Anak laki-laki, 2. Anak perempuan, 3. Bapak, 4. Ibu, 5. Suami, 6. Istri. Kemudian permasalahan ahli waris. 1. Klasifikasi ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, di antara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut. Zawil furud yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran. A. Ashaba yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. B. Mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.
ahli waris ditinjau dari sebab-sebab mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Ahli waris sababiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. 2. Ahli waris nasabiyah, yaitu orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Yang termasuk ahli waris laki-laki ada 15 orang. 3 diantaranya yaitu 1 suami, 2 anak laki-laki, 3 bapak. Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapatkan warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak. Sedangkan yang lain terhalang. Adapun ahli waris perempuan ada 10. 3 diantaranya yaitu 1 istri, 2 anak perempuan, 3 ibu. Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapatkan bagian harta warisan adalah istri, anak perempuan, dan Nama saya Muhammad Rafsanjani. Di sini saya akan menjelaskan materi suci, yaitu furudul muqaddarah. Yang dimaksud dengan furudul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang terjadi yang telah ditetapkan oleh Al-Quran bagi beberapa ahli waris tertentu. Ada beberapa bagian yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Yang berikutnya yaitu adalah zawil furud. Zawil furud adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Adapun rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran adalah 1. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 ada 5 ahli waris. 2 diantaranya 1 anak perempuan tunggal, dan jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan anak laki-laki. B. Ahli waris yang mendapat bagian 1/4. Suami jika ada anak cucu laki-laki, anak perempuan, dan perempuan dari anak laki-laki. Ahli waris yang mendapat bagian 1/8. Ahli waris yang mendapat bagian 1/8 adalah istri, baik seorang atau lebih. Jika ada anak laki-laki atau perempuan, 2 cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. D. Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 adalah itu 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. E. Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 ada 2 orang diantaranya yaitu 1. Ibu jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudaranya. Bapak bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian ada yang namanya zawil furud. Zawil furud itu ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, bapak mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama 1/6 jika bersama anak laki-laki. Yang kedua 1/6 dan ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. 3. Ashabah jika tidak ada anak. B. Kakek mempunyai 4 kemungkinan. 2 diantaranya yaitu 1/6 jika bersama anak laki-laki atau perempuan. 2. 1/6 atau ashabah jika bersama anak laki-laki atau perempuan. C. Suami mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama 1/2 jika yang meninggal tidak mempunyai anak. 2. 1/4 jika yang meninggal mempunyai anak. D. Anak perempuan mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama 1/2 jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki. Yang kedua 2/3 jika 2 orang atau lebih, dan jika tidak ada anak laki-laki menjadi ashabah jika bersamanya dan ada anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai 5 kemungkinan. 2 diantaranya yaitu 1/2
jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. 2. Dan yang terakhir 2/3 jika cucu perempuan itu 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saya Sri Mulyani Lapananda akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Ajan. Selanjutnya, istri mempunyai 2 kemungkinan, yaitu yang pertama 1/4 jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan yang kedua 1/8 jika yang meninggal mempunyai anak. Selanjutnya, ibu mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama 1/6 jika yang meninggal mempunyai anak, yang kedua 1/3 jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau 2 orang saudara. Yang ketiga 1/3 dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak. Selanjutnya, saudara perempuan kandung mempunyai 5 kemungkinan. 2 diantaranya yaitu, yang pertama 1/2 kalau ia seorang saja. Yang kedua 2/8 jika 2 orang atau lebih. Selanjutnya, saudara perempuan seayah mempunyai 7 kemungkinan. 2 diantaranya yaitu, yang pertama 1/2 jika ia seorang saja. Yang kedua 2/3 jika 2 orang atau lebih. Selanjutnya, saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama 1/6 jika seorang, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua 1/3 jika 2 orang atau lebih, baik laki-laki dan perempuan. Yang ketiga terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki. Selanjutnya, nenek atau ibu dari ibu mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama 1/6 jika seseorang atau lebih dan tidak ada ibu. Yang kedua terhalang oleh ibu. Materi yang ketujuh, garawain. Garawain artinya 2 yang terang, yaitu 2 masalah yang terang cara penyelesaiannya. Masalah garawain istilah lainnya adalah umariyatain, karena cara penyelesaiannya diperkenalkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Masalah garawain terjadi hanya 2 kemungkinan. Yang pertama, pembagian warisan jika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Yang kedua, pembagian warisan jika ahli warisnya istri, ibu, dan bapak. 2 hal tersebut di atas dianggap sebagai masalah karena jika dibagi dengan perhitungan yang umum, bapak memperoleh lebih kecil daripada ibu. Untuk itu dipakai pedoman penghitungan, khusus sebagaimana di bawah ini. Untuk masalah pertama, maka bagian masing-masing adalah suami 1/2, ibu 1/3, sisa setelah diambil suami, dan bapak asobah. Misalkan harta peninggalannya adalah 30 juta. Maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Suami setengah kali 30 juta sama dengan 15 juta, sisanya adalah 15 juta. Ibu 1/3 kali 15 juta sama dengan 5 juta. Bapak asobah sama dengan 10 juta, jumlah 30 juta. Dan begitu pula untuk pembagian pada masalah kedua, yakni dengan ahli waris istri 1/4, ibu 1/3, sisa setelah diambil hak istri, dan bapak asobah. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.